Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Ibu sekalian, kita lanjutkan kitab Adabul Mufrad kita sekarang sampai pada bab ke, kalau di tempat Anda 145, di tempat saya 144, yaitu babu man ja'allaha ayyuhassina khuluqahu. Bab seseorang yang memohon kepada Allah agar memperbagus budi pekertinya. Seseorang yang berdoa kepada Allah untuk memperbagus budi pekertinya. Pada pertemuan yang lalu masih ingat ceritanya Abu Darda yang diceritakan oleh Ummu Darda? Ibu-ibu masih ingat? Ummu Darda itu cerita bahwasanya suaminya, yaitu Abu Darda, kerap kali kalau tahajud itu membaca doa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperbagus bentuk rupaku, maka baguskanlah budi pekertiku. Sambil menangis sepanjang tahajud, beliau berdoa cuma satu hal itu saja. Maka ini semakin menguatkan hal itu, yaitu hadisnya begini bunyinya. An Abdillah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru ayyadul. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali mengulang-ulang doa. Beliau memohon, yaitu Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka sihat, memohon kepadamu kesehatan. Penting apa enggak kesehatan? Jadi ibu-ibu kabeh jauh donga iku sing lengkap. Ya Allah, jenengan paringi panjang umur, sehat, gak ada obat, kemudian uripe berkah, berguna, bermanfaat. Sebab orang wong panjang umur tapi loro-loro gak enak. Utawa sehat panjang umur tapi useless, gak gunanya. Gak enak. Gak enak. Ini sesungguhnya aku memohon kepadamu as-sihhata, sehat, wal iffata, terpeliharanya kehormatan diri, iffah, gak jauhan, ya budi pekertinya baik, tercukupi di usia tua, gak kadek nyindir-nyindir anak mantu, ya, itu al-iffah, terpeliharanya kehormatan diri. Wal amanah, memiliki sifat amanah. Memiliki sifat amanah. Wa husnul khuluqi, budi pekerti yang baik. Wa ridho bil qadar, dan ridho dengan takdir. Ridho dengan takdir. Ibu sekalian, sepertinya kita perlu memasukkan doa ini di dalam perbendaharaan doa kita semua. Kalau redaksi tunggal, Allahumma inni as'aluka. Tapi kalau redaksi banyak, redaksi jamak, menggunakan Allahumma inna nas'aluka. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu as-sihhata wal iffata wal amanata wa husnul khuluq wa ridha bil qadar. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu kesehatan, terpeliharanya kehormatan diri, sifat amanah, budi pekerti yang baik, wa ridha bil qadar, menerima ketetapan, menerima takdir.
dari lafaz yang diminta tadi itu Bu, itu berdoa itu bukan hanya maca donga, tapi betul-betul permintaan itu dijiwai. Ya Allah, saya ini memohon kesehatan. Memohon kesehatan itu sebab-sebab datangnya sehat itu ya kita lakukan gitu. Maksudnya donga itu sembodo. Mirip wong kalau ingin kurus sehat, tapi gorengan gak cocok. Gak cocok penjaluannya kalau sikap hidupnya gak cocok belas. Gak cocok belas. Terus wal iffah, terpeliharanya kehormatan diri itu di sini dikatakan ya jangan memperturutkan terus-menerus hawa nafsu. Kalau ibu-ibu itu ukurannya ini loh. Belanja itu hanya yang dibutuhkan saja. Untuk sing keinginan tanpa batas. Wal amanah, amanah ini boleh jadi apa yang Allah perintahkan, titipani wong dan sebagainya. Waridho bil qadar melahirkan sifat qanaah. Jadi menerima ketetapan Allah Ta'ala itu ya jika bentuk fisik kayak gini ya alhamdulillah. Jika rezeki cukup ya alhamdulillah. Gitu. Yang berikutnya hadis kedua di dalam bab ini. Wa Nabi Imran an Yazid ibni Babnus qala dakhalna ala Aisyah faqulna, kami berkunjung ke rumahnya Sayyidatina Aisyah istri Rasulullah SAW. Faqulna, kami bertanya, ya ummul mukminin, wahai ibunya orang beriman, makana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terus pun dhisik akhlak dipekertini Rasulullah itu. Qala, Ibunda Aisyah jawab, kana khuluquhul Quran, ya akhlake kaya di Quran iku. Taqra'una surat Al-Mu'min, apakah sampean gelem maca surat Al-Mu'minun? Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 atau 12 ya? Sampai ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, ayat 11. Qala iqra wajon qad aflahal mu'minun, qala Yazid faqara'tu qad aflahal mu'minun sampai ayat li wali furujihim hafizun, menjaga kehormatan diri. Qala Sayyidatina Aisyah menegaskan kana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yo ngono iku wis akhlak Rasulullah. Kayak surat Al-Mu'minun 1 sampai 11. Ibu-ibu, Anda bisa membayangkan kalau punya pasangan hidup dipekerti ini kayak surat Al-Mu'minun saya siji sampai 10. Global ya, global. Qad aflahal mu'minun, cek bahagiane wong mukmin. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un, salate genah. Kalau usah sing khusyuk genah. Jangkep. Terus walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dari kesia-siaan suami Anda itu berpaling. Judi online enggak terlibat, pinjol enggak terlibat. Pokoknya di hal-hal sih enggak produktif. Enggak dilakoni yang judi. Dia senang ya? Jadi urusannya itu sederhana. Sampai menjaga kehormatan diri, jauh menunaikan zakat, jadi itu ya sifat amanah dan seterusnya. Jadi surat Al-Mu'minun itu refleksi lek kepengin dadi wong mukmin ya, kepengin bahagia ya siku yang tahu. Yang berikutnya, bab ke berikutnya, bab laisal mu'minu bit-ta'an. Orang mukmin itu bukan jari ojo, tukang nyelatu. Di situ terjemahkan apa? Hah? Oh, ya tukang nyelatu berbahaya. Orang mukmin itu bukan orang yang suka mencela. Wa an Salim ibni Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala, Salim ini putune Umar bin Khattab, Abdullah ini anak Umar bin Khattab.
Dia menceritakan bapaknya. Si Salim ini menceritakan bapaknya, Abdullah bin Umar. Ma sami'tu Abdullah la'inan ahadan qattun. Sahabat Abdullah bin Umar, putra Umar itu belas orang tahu krungu mencela seseorang, sekalipun tidak pernah. Sekalipun tidak pernah. Laisa insanan, maksudnya tidak ada satupun manusia yang pernah dilaknat sama dia. Nilai apa nggak tahu. Qala Abdullah. Nah, sahabat Abdullah bin Umar meriwayatkan, qala Rasulullah SAW, la yanbaghi lil mu'min ay yakuna la'anan. Tidak seyogyanya orang mukmin itu menjadi orang yang suka melaknat. Ibu-ibu, tempat duduknya kurang kayak gitu ya. Tafassahu wa tawassa'u. Jadi berlonggar-longgar nih kayak kesempatan dulu di tas sekolah. Karena duduknya lama sak jam kan kayak nyetir sepeda motor mana nih. Oke. Ibu tidak suka melaknat. Nah, gak pantas wong mukmin senengane melaknat. Jadi melaknat itu, to'an itu, la'inan itu boleh jadi maknanya adalah suka melanggar kehormatan orang lain, elak-elak nobong terus. Bidzam wal ghibah, dengan celaan maupun dengan rasani. Ibu-ibu sekalian, ada satu hal yang kita semuanya hendaknya tidak melok-melok. Di medsos ketika ada seorang ustadz meninggal, itu ruwami gaduh sing iki ngelokno iki, sing iki ngelokno iki. Mungkin sing masyarakat rada awam semacam kita ini oh sih nggak mengerti agama kok reloan iki sih. Kan itu ya. Nah, sama harus coba melok. Sebab Anda sendiri juga tidak tahu perdebatan yang mereka perdebatkan itu apa. Lah permasalahan umat Islam sekarang itu lebih runcing daripada itu, yaitu generasi mudanya itu bukan perdebatan teologis lagi, tapi gak ngerti agama, gak kenal Gusti Allah, ingkar Gusti Allah, gak percaya agama bisa. Lalu status ngerti agama itu kerengan, gitu. Jadi kadang-kadang saya juga, ya Allah kok bisa begini, begitu. Saya maksudku coba melok, jadi gak tambah panas. Yang berikutnya, wa an Jabir ibni Abdillah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yuhibbul fahisha al-mutafahish. Sesungguhnya Allah taala itu tidak senang orang yang berkata keji dan perkataannya itu semuanya buruk. Yang berpotensi semacam ini adalah semua hal dikomentari. Jadi ada jenis manusia itu yang semua hal dikomentari. Naudzubillah sampai. Walasiyah, dan Allah itu tidak senang orang yang siyah itu suaranya itu melebihi dari ukuran. Jadi bengok-bengok yang tidak betul. Bu, kalau lagi bertamu ke rumah orang ngomong itu kayak surat Luqman, wa qasid fi mashyika wa udud min sautik. Kalau berjalan sing proporsional, ojo banter, ojo melemar. Juga kalau berbicara itu wa qasid min sautik, sing proporsional. Guyu ya sing proporsional. Kan ada beberapa orang itu guyu itu basmalah kalah. Jadi basmalah kan? Iya. Kanjone katol iki. Iya.
kalah. Artinya nak telepon itu togol ini 3 rumah sampai turun. Tumpleng sih jadi. Walasiyah fil aswaq, senangnya bengok-bengok kayak di pasar. Lek ngomongi apalagi para pasangan hidup gitu. Tak ceritani dulu tentang bagaimana berkomunikasi dengan pasangan hidup. Itulah diksi dan intonasi. Pilihan katanya sing bener, intonasinya ya sing proporsional. Yang pertama, saya mengundang seorang ulama untuk hadir di sebuah majelis. Sambil membawa kalender mendekat ke saya, saya tunjukkan tanggal ini loh Ustaz. Kemudian beliau membawa kalender itu menjauh sambil membuka tabir, rupanya omong-omongan sama pasangan hidupnya. Duduk bersimpul sambil ngomong, kita ini ada acara tanggal ini. Saya itu seperti tertampar ibu sekali. Tertampar itu begini, ya Allah, akhlak api dan pasangan hidup ya Allah. Semua kayaknya ini, wih, 6 ekor orang. Tak ngurut, itu tamparan bagi saya. Nang pasangan hidup kayak udah bunuh sendiri. Kau usah ngomong itu siji. Saya dulu. 2 hari yang lalu, orang bapak-bapak ngomong gini. Ustaz, aku juga tuh di cari bapak ini. Terus pendengaran itu udah berguna. Anak-anak luar kota. Kau only. Ya sekali itu ibu anak itu bolak-balik dulu. Nah aku dulu tuh kayak ruang tamu ya tak kayak dulu buat ngerti. Lah, lek ngono bojoku pas jauh turun gak murung. Ya Allah. Apa jare ini sing lanang? Wis tak lama. Ojo mengorbankan harus pilih untuk kebahagiaan kita. Piro sih? Betul, perkara murah wae itu kowe. Lah itu ya penting Bu. Jadi lek wis enten kuping iki suwe diganti. Ya sampe maklum iki kok ada. Ini asli Bu. Iya Pak Lurah. Iya. Saya HP. Mesti ini tambah tua kok tambah mesra. Ya Anak-anak itu sudah ngahem Pak Ustaz. kalau anak-anak itu itu karena mereka itu khusyuk sama itu. Nah kita tengok selanjutnya ya. Jadi ojo sampai hanya perkara seperti itu aja kemudian timbul saling caci suami istri. Kalau itu bisa disiasati dengan jawab tuh ditulis habis. Tahu. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Yahudiyan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah itu cerita. Ada orang Yahudi datang menemui Nabi sambil mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lain asam itu arti tekstualnya racun atau kebinasaan menimpa. Benar maksudnya. Muka-muka kon cilokomat Muhammad salamnya orang Yahudi kepada Nabi. Kemudian faqalat Aisyah sebagai seorang istri melihat suaminya digitukan, Sayyidatina Aisyah itu murid-murid. Waalaikum. Sayyidatina Aisyah jawab waalaikum wa la'anatullah wa ghadiba alaihi. Salah dijawab waalaikum, kamu juga begitu. Masih ditambahi oleh Sayyidatina Aisyah, semoga laknat Allah menimpamu dan murka Allah menimpamu. Ditambahi. Qala, Nabi dawuh kepada istrinya, mahlan, tenang. Mahlan itu tenang di bener maksudnya. Ya Aisyah, wahai Aisyah, alaika birrifqi, senantiasa engkau bersikap lemah lembut. Wa iyyaka wal unfa wal fuhsya,
Hati-hati, ojo ngomong sing kasar lagi bengis. Qalat Sayyidatina Aisyah marah atau membela diri. Awalan tasma' maqalu, apakah Anda tidak mendengar ucapan mereka wahai Rasulullah? Qala awalan tasma'i ma qult, apakah engkau tidak mendengar jawabanku wahai Aisyah? Radadtu alaihim, aku harus membalas mereka. Fa yustajabu li fihim, dan Allah akan mengabulkan bagiku, wa yustabu lahum fiyya, dan Allah tidak akan mengabulkan doa kecelakaan mereka padaku. Artinya, misalnya dalam kondisi tertentu kita ini nggak salah, nggak apa dicela sama orang, ya wis balas semisalnya saja, nggak usah ditambah-tambahin. Sungguh-sungguh pikir, sungguh-sungguh pikir, dan capek, dan umur nggak capek. Itu bagian dari apa Rasulullah itu tidak membalas celaan dengan celaan yang berlebihan. Yang berikutnya masih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa al-mu'minu bit-ta'an, orang mukmin itu bukan tukang mencela, walal la'an, bukan juga tukang laknat, walal fahish, bukan orang yang senang berkata keji, walal badi, dan bukan orang yang senang berkata kotor, misuan, ngomong tutu, bahasa lucu. Itu gak pantas jadi sifatnya orang mukmin. Kita harus peduli ya Bu ya, sebab pilihan redaksi dari apa ya, perkataan orang mulai dari era lagu-lagu, saya itu melihat lagu, pilihan lagu, irama lagu, irama bukan berirama, pilihan kata dari lagu-lagu pada periode 60, 70, 80, 90, 2000, dari halus menuju kasar, tambah kasar, kamu tambah belek. Nah, itu dari gejala bahasa itu kita menunjukkan peradaban kita ini semakin maju atau semakin tidak maju. Nah terus salah sombong. Kiranya ini sih arek cilik itu mengenal bahasa ibu. Bahasa apa? Bahasa ibu. Mother tongue, bahasa ibu. Bahasa ibu itu maksudnya gini. Lah kalau ibu-ibunya itu tidak berhati-hati di dalam mendidik anaknya, maka redaksi yang muncul itu sehingga ada sendiri marah itu. Jadi betul-betul pakai itu. Saya masih ingat waktu kecil itu, waktu SD, di samping langgar, naik keran, terus orang bauti di samping langgar itu, ada teman saya mesu di Senen yang bauti itu, padahal bauti di pasar, di kawan, di dapur. Siapa sih ngomong ibu? Elek ibu. Artinya orang tua itu masih peka gitu untuk meluruskan ibu ya betul-betul nih. Anak itu boleh gitu. Masuk ngomong nak, tapi itu gitu. Kemudian hadis berikutnya, hadis nomor 313 di sini. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi lidhil wajhaini ayyakuna aminan. Tidak pantas orang yang punya perilaku hipokrit. Hipokrit itu berwajah kedua, bermuka dua. Jadi ini saiki pemain watak atau hipokrit itu berwajah munafik. Ayyakuna aminan, tidak layak orang ini disebut sebagai orang yang terpercaya. Dipercaya nggak enak orang sing berwajah dua, berwajah dua. Coro wayangan ini mencolok putra mencolok putri.
Cara mangan ini jalan injili. Tidak layak untuk dipercaya. Ini loh maksudnya itu. Kapan kita mempercayakan rahasia hidup kita? Wong lah di konco akrab biasanya. Tempat curhat biasanya. Atau tempat untuk ngajak bermusyawarah. Aku ini loh kata ini sama dia tak musyawarah. Menurut sama ini apa? Nah, kepada siapa kita mempercayakan musyawarah kita ini, kita harus hati-hati. Jangan kepada orang yang berwajah hipokrit, misalnya modern itu hipokrit, berwajah munafik. Yang berikutnya, hadis nomor 314 di sini. An Abi Ishaq wa an Abil Ahwas an Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu qala al-amu akhlaqul mu'min al-fuhsy. Di situ terjemahan apa? Gimana? Gimana Bu terjemahan di situ? Al-lu'mu bidul karam mahmuz wa aisyah fil insan asyuhu wa muhanat nafsi wa danatatul adai wa min adami. Paling buruknya paling buruknya budi pekerti orang mukmin itu adalah kekejian dia. Gitu. Di sini maksudnya keji. Nah, keji itu di sini maksudnya itu mentalan. Tahu ya, mentalan. Mentalan. Opung. Bahasa Indonesia ini opung. Ya, sama Pak. Mentalan. Atau juga dia kekeh kepada sesuatu yang hina. Kekeh dengan sesuatu yang hina. Terus salah yang dilakukan dia sekarang ini bisa kekeh kepada sesuatu yang hina. Yang berikutnya, Hadatsani Muhammad ibni Ubaid al-Kindi al-Kufi an-Nabi qala sami'tu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul, sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, lu'inal la'anun, laknat Allah kepada para tukang laknat. Laknat Allah kepada orang yang suka melaknat. Ibu-ibu tahu enggak li'an? Di dalam kitab fikih itu urusan rumah tangga itu namanya bab li'an. Tahu ya? Li'an itu gini. Seorang suami menuduh istrinya berbuat zina. Padahal itu dua. Akhirnya disuruh li'an dia, melaknat 4 kali. Dia, saya bersaksi karena Allah bahwa saya mempersaiki kalau istri saya ini. Yang kelima, dia mengatakan laknat Allah menimpa saya jika memang saya salah dalam tuduhan saya. Itu jadi li'an. Lah istrinya kalau tak terima itu boleh. Demi Allah aku mengingkari apa yang diucapkan suami saya itu. Kalau sampai benar maka saya mendapatkan laknat Allah. Maka orang yang li'an begini itu langsung konsekuensinya lebih dari talak 3. Itu di surat An-Nur ayat ke-456. Li'an itu suami istri yang sudah li'an itu lebih dari talak 3. Talak 3 kan kalau sang istri itu menikah dengan orang lain not by setting, terus kemudian
dia cerai dari suaminya yang kedua itu terus kembali dinikahi oleh suaminya yang pertama yang sudah mentalak 3 itu masih boleh dinikahi. Tapi kalau li'an oleh, jadi li'an itu yang menurut pokoknya suami istri saling melaknat li'an. Nah ini bab berikutnya itu babul li'an, bab orang yang suka melaknat. Orang yang suka melaknat itu apa judulnya? Wa an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal la'anin, sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat la yakunu yaumil qiyamati syuhada wala syufa'a. Mereka itu pada hari kiamat gak iso dikomen saksi dan gak iso memberikan syafaat kepada pihak lain. Gak iso jadi saksi Gusti Allah dan gak iso jadi pensyafaat orang yang ingin diberi syafaat. Ibu-ibu, ini penjelasannya. Umat Nabi Muhammad SAW itu adalah umat yang bakal menjadi syuhada, menjadi saksi. Juz 2 ayat kedua. Kalau ini wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a. Demikianlah kami menjadikan kalian umat pertengahan litakuna 'ala nasi syuhada, supaya kalian bisa menjadi saksi atas umat manusia nanti pada hari kiamat. Nah, sing senengane melaknat esok. Terus yang kedua, gak iso dadi pensyafaat. Di dalam ayat kursi ada ayat nukilannya begini. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Artinya ada beberapa orang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa memberikan syafaat kepada pihak lain. Seksana laknat, besok. Gitu loh maksudnya. Yang berikutnya, hadis berikutnya masih sama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Hurairah riwayat, la yanbaghi lisiddiq, gak pantes wong sing jujur ayyakuna la'anan, itu menjadi orang yang senang melaknat. Gak pantes. Pelajarannya untuk ibu-ibu, lek pas pegel mangkel nang wong ojo laknat. Ya, momen anak saking pegel kecewa. Coba lah. Coba. Wa an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Hudzaifah. Sahabat Hudzaifah ini sahabat yang unik. Dia disebut sebagai sahih sirri Rasulullah SAW, teman rahasia Rasulullah. Karena tempat Rasulullah mempercayakan rahasia-rahasia. Hudzaifah bin Al-Yaman. Beliau mengatakan, ma tala ana an qaumin qattun illa haqqa alaihim laknah. Tidaklah satu kaum itu saling melaknat kecuali mereka memang pantas untuk mendapatkan laknat.
Jadi ya seneng laknat ya Bu ya. Supaya tahu kan. Ono wong kepegelen ambek kendaraan iki itu. Numpak kendaraan ini. Nomor itu tinggalan. Akhirnya kendaraan dilaknat. Sampai deh. Ini kepegelen. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan ikut bersama kami kendaraan yang sudah dilaknat oleh pemiliknya. Akhirnya siapa dong? Karena orang peduli yang untung itu. Sekarang kita tengok bab berikutnya ini. Baru man la'ana abdahu fa'ataqa. Bab seseorang yang melaknat hamba sahayanya lalu membebaskannya. Keputusannya yang membebaskan itu. Akhbaratni Aisyah. Sayyidatina Aisyah itu cerita tentang bapaknya. So bapaknya ya Abu Bakar. Anna Abu Bakar la'ana ba'da raqiqahu. Sesungguhnya Abu Bakar itu melaknat sebagian hamba sahayanya. Faqala Nabi SAW. Kemudian Nabi berkomentar, ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, al-la'anun wasiddiqun, pantaskah menjadi tukang laknat orang yang di dalam dirinya itu ada sifat siddiqun seperti Anda? Jadi kalimatnya itu begitu. Kalla wa rabbil Ka'bah, gimana pantas ya Rasulullah demi Tuhannya Ka'bah. Marbain atau salatan. Sahabat Abu Bakar mengulangi itu 2 atau 3 kali. Sebagai tebusannya, karena keperucut ngomong melaknat, fa'ataqa Abu Bakar yauma idzin ba'da raqiqahu. Maka Abu Bakar kepingin menebus ucapannya itu dengan membebaskan pada hari itu beberapa orang budaknya. Tsumma jaa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi datang menemui Abu Bakar sambil Abu Bakar ngomong gini, la a'udu. Ya Rasulullah, dalam boten kate bareni malih. La a'udu itu wis di terakhir kula enggak kate bareni maneh nglaknat. Gitu. Setidaknya itu di laknat itu akhir temen. Seperti itu biar terang enggak tahu. Bab tala'un bila natillahi wa bi ghadabillahi wa binnar. Bab melaknat dengan laknat Allah, kemurkaan Allah dan neraka. An Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatala'anu bila natillah. Janganlah kalian selain melaknat dengan laknat Allah. Misalnya kau laknat Allah, semoga menimpa kepada ini. Atau wala bi ghadabihi. Jangan pula dengan kemurkaan Allah. Murkamu, muka. Wala binnar. Jangan pula dengan mengancam dan merokok. Intipin rokok. Itu gitu. Itu jangan maksudnya. Ibu-ibu sekalian, lah supaya itu tidak muncul macam jarak dan keluarnya ucapan semacam itu. Jangan menyakiti orang yang maksud. Karena biasanya ucapan begini, ucapan karena kegelem biasanya. Itu ya. Yang berikutnya, babu la'anal kafir. Bab laknat kepada orang kafir atau melaknat orang kafir. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qila ya Rasulullah, pernah disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullah 'alal musyrikin. Wahai Rasulullah, jenengan dongaaken elek wong musyrik. Jenengan dongaaken elek wong musyrik. Qala, Nabi jawab, ini lam ub'atsu la'an.
Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai tukang laknat. Walakin bu'itsu rahmatan. Aku iki diutus dari rahmat untuk mencurahkan kasih sayang. Silakan sekarang ditengok surat Ali Imran ayat ke-60. Seket songo plus tidak plus tidak siji pokoknya beliau. Bunyinya bagaimana? Bunyinya 61 ini. Oh iya. Faman hajjaka min ba'dihi min ba'di ma ja'aka min faqul ta'ala nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Biar itu di Indonesia Bu Irin Handono itu dituduh bersopor. Lah beliau itu epok-epok orang Islam. Nah, deh. Saya nggak Bu? Mungkin Indonesia larian ya sini. Sang ngake mau coba berita, tumbuk-tumbuk di pikiran. Akhirnya beliau siap untuk bermubahalah. Bermubahalah itu adalah seseorang yang mengajak anak istrinya berdoa. Lek panjang aku salah, muga-muga lanat Allah kena ampun. Iku ae. Tapi gue di Indonesia diterjemahkan sumpah kocok. Betul Indonesia itu modifikasi. Apa itu opo kafe? Iku Bu, jenenge bermubah. Berikutnya, bagi Profesor Sarundok ini. Bab 6, bab tukang adu-adu. Siapa tukang adu-adu itu? Tukang adu-adu itu adalah pembawa berita ke YouTube atau ke sembarang kali media saya. Senengane adu-adu. Ustaz iki diadu ambil iki. Pemula sing berita untuk CNN kalau sebagai corongnya lisan itu sebenarnya karena itu senangnya apa? Mengadu domba umat Islam. Enggak ya? Babun nama ibu-ibu kan tahunya adu-adu tingkat RT ya. Tingkat dunia ya orang bayar malam begitu. Kita tengok wa an Ibrahim an Hammam kunna Hudzaifah faqila lahu. Kami pernah bersama sahabat Hudzaifah. Inna rajulan yarfa'ul haditha ila Utsman faqala Hudzaifah. Sesungguhnya ada orang yang mengangkat permasalahan kepada Sayyidina Utsman. Faqala Hudzaifah. Sahabat Hudzaifah, jadi beliau itu dicurhati ngomong tiang minggu wonten sing adu-adu dengan sahabat Utsman. Terus Hudzaifah merespon begini, sami pun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah ketemu Rasulullah dahulu, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan pernah masuk surga qattatun. Qattat itu yang maksudnya ya sing senengane adu-adu, gowomongan. Iki sama apa lagi Bu? Nggih. Iki gemuro syarat satu sebis. Nggih, ya Allah, kula badhe nyaring sadurunge sering. Sama lagi satu. Ya Allah, berita nopo mawon kula saring sadurunge di-sharing. Ya. Asing marah merusak yo, nggih. Wopae di-share. Wopae diomong. Nantilah oleh informasi ibu ya disaring terus di-sharing. Di-sharing yo iki tepak udah. Dicinta kabeh wis baru.
Gitu. Kalau semua informasi itu saya apa? Disaring terus itu Hudzaifah yang ngomong, ada orang mengadukan sesuatu kepada Utsman. Gak kepo sama Hudzaifah. Malah beliau menegaskan tidak akan pernah masuk surga walaupun senangannya batu hati menyampaikan informasi. Wa an Asma' bin Yazid radhiyallahu ta'ala anha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi khiyarikum, mau dak aku tunjukkan kepada kalian siapa sih orang terpilih di antara kalian? Wong sing apik di antara kalian sapa? Qalu bala, nggih ya Rasulullah. Qala alladzina dzukirallah. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang apabila melihat dia, kalian ingat Allah. Orang yang apabila kalian melihat dia, kalian mengingat Allah. Afala ukhbirukum bisyirarikum, mau enggak aku beritakan kepada kalian wong sing paling elek di antara kalian itu sapa? Wong sing elek itu. Qalu, para sahabat jawab, "Bala, nggih ya Rasulullah." Qala al-masya'una bin namimah. Orang yang berjalan ke sana kemari untuk mengadu domba. Ibu-ibu, Anda pernah memperhatikan genderone negara-negara Arab? Pernah? Pernah atau tidak? Perpecahan negara-negara Arab itu diskenario sama Inggris. Lah Inggris itu untuk menghancurkan seluruh negara Arab yang hidup di bawah Kesultanan Turki Utsmani itu cukup menggunakan satu orang untuk mengadu domba. Jenenge Sir Lauren. Sir Lauren. Macak dadi arkeolog tapi cedek karo Raja Jordan, kongon berkhianat nang Turki Utsmani. Cedek karo Raja Saudi, kongon mengkhianati Turki Utsmani. Dia akhirnya terpecah-pecah, diiris-iris begini, maka kemudian kamu pun hancur sudah. Itu al-masya'una bin namimah, berjalan ke sana kemari untuk mengadu domba. Nah kita umat Islam di Indonesia yang kuat gini, itu juga berpotensi untuk diingat. Sehingga ada yang dipelihara, kubu-kubu dipelihara. Ya. Apalagi tekniknya teknik belah bambu, sebagian dimakmurno, sebagian tidak. Nah itu al-masya'una bin namimah. Kudu hati, bukan hanya tingkat keluarga besar, tingkat RT, tingkat RW, tapi skala besar juga harus perhatian. Oh ini bahaya sih. Itu ya. Yang berikutnya, al-mufsiduna bainal ahibbah. Orang-orang yang merusak di antara orang yang saling cinta mencintai. Al-baghun, al-bara'ah, al-'anata. Yang melampaui batas itu terus di mana al-bara'atu al-'anat. Di sini al-baghun al-bara'ah al-'anat. Orang yang
ketika mendengarkan kekejian terus menyebarkannya. Gitu. Di sini al-fasad al-itham, jadi orang perbuatan dosa di-share, orang kerusakan apa di-share, rusak, meresahkan, apa di-share. Ya apa contohnya? Zaman medsos ini harus hati-hati, harus hati-hati. Kekacauan informasi karena tidak ada pihak yang oke, silakan tengok surat An-Nisa ayat ke-82. Ini. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu dan seterusnya. Ya Allah, terjemahannya ya Allah. Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang munafik itu pokoknya kalau berita tidak menguntungkan umat Islam itu langsung di-share. Wah, karena memang tim mereka itu berarti orang munafik, pimpinan media itu. Share untuk menimbulkan rasa takut dan kecemasan umat Islam. Kau hati-hati loh, kerompok ya, orang semuanya ini. Sudah gede-gedean jemaah dari para sahabat. Semestinya sikap yang bijak menerima informasi itu kayak apa? Lanjutannya. Apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya mengetahuinya secara resmi dari mereka, Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja. Baik. Apabila datang informasi, hendaknya oleh Rasulullah ya takutnya Rasulullah ini tersembunyi. Lah Rasulullah tidak ada, maka cari orang yang bijak. Bagaimana merespon informasi itu? Karena itu butuh kecermatan. Sehingga tahu sikapnya cara ini. Kalau tidak karena rahmat Allah dan karunia-Nya, la tabatu syaitana illa qalila. Niscaya kalian akan mengikuti setan kecuali sedikit di antara kalian. Itu cara menerima informasi. Lah ini nanti ditegaskan pada bab berikutnya. Babu man sami'a bi fahisyah fa'afsha. Bab orang yang mendengarkan kekacauan, teror, perbuatan keji, fa'afsha, lalu menyebarkannya. Ya apa nih? Pertemuan itu